Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan. Dahulu manusia ini tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dan kita telah menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Nah, setelah manusia itu diciptakan oleh Allah, kemudian manusia itu dimatikan oleh Allah dan jasadnya itu kemudian hancur oleh tanah, kembali menjadi tiada kecuali ajbuz zanab yang kemarin telah kita bahas, bahwa dia akan baqin, dia akan abadi, tidak akan rusak. Ketika jasad manusia yang telah mati dikuburkan di dalam tanah, maka tidak lama, 3 hari kemudian sudah mulai membusuk. Setelah itu dagingnya akan mulai dimakan oleh belatung, sehingga lama kelamaan kemudian akan hilang daging. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ajabul dhanab karruhi lakin sahaha al-muzani lil bila wa waddaha wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu faqlub lima qad lakhasu wa la takhud fir ruhi itma warada nasun ani syari'i lakin wujida limalikin hi suratun kal jasadi fahasbukan nasu bihadha sanadi wala aqlu karruhi walakin qarraru fihi khilafan fanzuran ma fassaru su'aluna thumma azabul qabri na'imuhu wajib kabathil hashri wa qul yu'adul jismu bitahqiqi an adamin wa qila an tafriqi ma'daini lakin dhala khilafu khussa bil anbiya wa man alaihim nussa wa fi i'adatil arad qawlani wa rujjihat i'adatul a'yani wa fi zaman qawlani wal hisabu haqqun wa ma fi haqqin irtiyabu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Karena itu marilah kita manfaatkan waktu yang mubarak ini sebaik-baiknya agar Allah Subhanahu wa taala
memberikan pemahaman kepada kita tentang ilmu-ilmu agama, khususnya dalam ilmu akidah. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang termulia secara mutlak, khatamul anbiya wal mursalin, dan juga kepada para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dalam ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Mari kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qul yu'adul jismu bit tahqiqi an adamin wa qila an tafriqi mahdhaini lakin dhal khilafi khussa bil anbiya wa man alaihim nussa. Wa qul lan ngucapa sapa sira yu'adu den balekaken apa al jismu jisim bitahqiqi kelawan pasti an adamin dan balekaken an adamin saking ora ono wa qila lan den ucapaken an tafriqin den balekaken an tafriqin saking terpisah-pisah. Mahdha ini kang murni karuni, lakin zal khilafi tetapine kang duweni khilaf khussa dan khususaken bil anbiya'i kelawan pira-pira nabi, waman lan wong alaihim kang iku ing atase man nussa kang tenas apa wong man. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang masalah al-ba'tsu. Kita wajib meyakini adanya al-ba'tsu, yaitu dikeluarkannya manusia, orang-orang yang telah mati dari dalam kuburnya. Telah kita sampaikan sebelumnya bahwa khurujul mauta, keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya ini setelah proses dikembalikannya jasad yang sudah rusak dimakan oleh tanah. Jika jasad-jasad tersebut termasuk jasad-jasad yang dimakan oleh tanah. Jika tidak termasuk jasad-jasad yang dimakan oleh tanah, maka dia dikembalikan atau tidak dikembalikan, dia langsung dikeluarkan dari dalam kuburnya dengan jasadnya yang masih utuh tersebut. Sekarang ditegaskan bahwa kita, setiap orang mukallaf ini juga juga wajib meyakini i'adatul jasad, dikembalikannya jasad manusia. Pembicaraan ini tentu keluar dari pembicaraan tentang adanya beberapa jasad yang masih utuh yang tidak dimakan oleh tanah. Tentang jasad yang sudah rusak dimakan oleh tanah, maka di sini para ulama sepakat dan kita wajib meyakininya karena sudah ada nas Al-Quran yang menjelaskannya bahwa jasad yang telah rusak itu akan dikembalikan lagi seperti sedia kala. Ini wajib untuk diyakini. Nggak boleh kita ragu. Apa bisa manusia yang telah rusak itu, misalnya seseorang mengatakan dalam hatinya mempertanyakan apakah bisa jasad yang telah hancur, yang telah rusak itu dikembalikan lagi seperti sedia kala. Kita tidak boleh meragukan tentang hal itu, tetapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan bahwa jasad manusia yang telah rusak itu nanti
pada hari kiamat akan dikembalikan lagi seperti sedia kala. Dasarnya adalah Al-Quran. Kewajiban kita meyakini hal itu karena adanya ayat yang memberikan atau yang menjelaskan tentang hal itu, yaitu dalam surat yaitu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kemarin sudah kita sebutkan, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Dalam surat Ar-Rum ayat 11. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan. Dahulu manusia ini tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dan kita telah menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Setelah manusia itu diciptakan oleh Allah, kemudian manusia itu dimatikan oleh Allah dan jasadnya itu kemudian hancur oleh tanah, kembali menjadi tiada kecuali ajbuz zanab yang kemarin telah kita bahas, bahwa dia akan baqin, dia akan abadi, tidak akan rusak. Ketika jasad manusia yang telah mati dikuburkan di dalam tanah, maka tidak lama, 3 hari kemudian sudah mulai membusuk. Setelah itu dagingnya akan mulai dimakan oleh belatung, sehingga lama kelamaan kemudian akan hilang, dagingnya akan hilang, kulitnya akan hilang, tinggal tulang belulang. Ketika lama kelamaan tulang belulangnya pun akan hilang, dimakan oleh tanah, sehingga hanya tersisa ajbuz zanab, tulang ekor dari manusia itu yang akan tersisa, yang sangat kecil, seukuran biji sawi. Itu saking kecilnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yu'iduhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya. Jadi di sini dalam ayat ini ada lafaz tsumma yu'iduhu. Kemudian Allah mengembalikannya lagi, jasad manusia yang telah hancur oleh tanah itu pada bentuk yang semula. Karena ayat ini dengan secara jelas menyebutkan kata summa yu'iduhu, a'ada yu'idu artinya mengembalikan, a'ada yu'idu artinya mengembalikan, i'adatul jasad, bahwa Allah mengembalikan jasad manusia yang telah hancur oleh tanah nanti pada hari kiamat. Maka wajib bagi kita untuk meyakini adanya i'adatul jasad, dikembalikannya jasad manusia seperti sedia kala. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mudah baginya untuk menciptakan manusia dari awal, dari tidak ada sama sekali. Jadi, tadi disebutkan Allahu yabda'ul khalqa. Allah mudah baginya untuk menciptakan makhluk dari tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Maka mudah juga bagi Allah untuk mengembalikannya. Jasad yang semula sudah ada kemudian tiada menjadi, sekarang setelah tiada menjadi ada kembali. Bahkan kalau dalam pandangan akal kita manusia, dalam pandangan kita akal manusia, tentu mengembalikan jasad yang asalnya sudah ada menjadi ada itu lebih mudah dari secara akal kita. Sesuatu asalnya nggak ada,
kemudian diadakan. Dengan yang kedua, sesuatu asalnya sudah ada, kemudian dikembalikan lagi seperti sedia kala. Dalam pikiran kita, akal kita mengatakan yang kedua lebih mudah daripada yang pertama. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya mudah. Tidak ada yang lebih sulit dari keduanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala jika telah berkehendak, maka apa yang telah Dia kehendakinya pasti terjadi tanpa ada yang bisa menghalang-halangi terjadinya apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendakinya, dan itu semuanya adalah mudah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak ragu sama sekali berdasarkan nas Al-Quran ini dan berdasarkan akal yang tidak menolak kemungkinan dikembalikannya jasad manusia seperti sedia kala, tentang adanya i'adatul jasad, tentang adanya dikembalikannya jasad manusia seperti sedia kala. Dan kita tidak boleh meragukan tentang hal itu. Namun para ulama berbeda pendapat tentang tata cara dikembalikannya jasad manusia yang telah hancur seperti sedia kala. Tata caranya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan bahwa dikembalikannya jasad manusia itu dari tiada. Jadi jasad manusia yang telah dikuburkan dalam tanah itu kemudian memang tidak ada sama sekali. Sudah hilang. Memang sudah hilang kecuali hanya ajbuz zanab. Jadi daging-daging yang asalnya ada itu memang sudah nggak ada lagi. Kulitnya memang sudah nggak ada lagi. Tulang-tulang itu memang nggak ada lagi. Sama sekali memang sudah tidak ada. Kemudian setelah itu Allah mengadakannya kembali seperti semula. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, dan pendapat ini adalah pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad, yang diunggulkan, yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Ini yang paling kuat, pendapat yang paling kuat, bahwa jasad manusia itu dikembalikan lagi dari tidak ada, an adamin. Jadi berarti menurut pendapat ini, jasad manusia ketika telah dikuburkan itu memang sudah nggak ada sama sekali. Jasadnya memang nggak tersisa sama sekali, kecuali hanya ajbuz zanab saja. Kemudian menurut pendapat yang kedua, bahwa dikembalikannya jasad manusia itu adalah antafriqin. Antafriqin artinya dari jasad manusia yang sebenarnya dia masih ada, tetapi dia terpisah-pisah. Dia terpisah-pisah. Jadi jasad manusia ketika dia telah dikuburkan, kemudian dia membusuk, kemudian dia terpisah-pisah. Asal dari jasad itu masih ada, tetapi terpisah-pisah. Misalnya dagingnya, tulangnya itu remuk, terpisah-pisah menjadi tinggal asal dari sesuatu, dari jasadnya itu. Sehingga karena terpisah-pisah, seakan-akan kalau dilihat sudah nggak ada lagi, jasadnya itu sudah nggak ada lagi. Padahal sebenarnya menurut pendapat yang kedua, jasadnya itu masih ada, hanya saja dia akan remuk, kemudian terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Nah, maka menurut pendapat yang kedua ini, nanti pada hari kiamat, bagian-bagian dari jasad manusia yang telah terpisah-pisah, berserakan di mana-mana, itu
itu yang akan dikembalikan lagi. Nah, jadi dia yang sudah terpisah kembali lagi berkumpul seperti sedia kala sehingga membentuk menjadi manusia kembali seperti halnya sebelum dia mati. Bisa digambarkan ya bagaimana perbedaan pendapat di antara keduanya. Karena kata a'ada yu'idu memang bisa berarti keduanya. Nah, dikembalikan. Nah, misalnya HP ini misalnya terpotong-potong, kemudian potongannya dilengketkan lagi sehingga dia terbentuk menjadi HP seperti sedia kala. Atau HP ini sudah nggak ada, kemudian diadakan kembali. Nah, diadakan kembali seperti sedia kala. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Tetapi nggak ada perbedaan pendapat tentang bahwa i'adatul jasad itu ada. Bisa dibedakan mana yang khilaf dan mana yang disepakati. Yang disepakati bahwa i'adatul jasad itu ada. Bahwa jasad manusia setelah hancurnya akan dikembalikan. Itu disepakati dan nggak boleh kita untuk meragukannya. Kita wajib untuk mengimani adanya i'adatul jasad. Dikembalikannya jasad manusia yang telah rusak pada bentuk yang sedia kala. Tetapi yang diperselisihkan di antara para ulama adalah tentang tata caranya. Apakah dia dikembalikan dari tiada atau dia dikembalikan dari ada tetapi yang jasad yang sudah berserakan di mana-mana, yang itu akan tersisa asal dari setiap sesuatu itu, pokok asal dari sesuatu itu yang kemudian di hari kiamat akan dikumpulkan kembali dan membentuk manusia seperti sebelum dia mati. Nah, di sini yang diperselisihkan, tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang unggul, yang mu'tamad adalah pendapat yang pertama, bahwa manusia itu dikembalikan jasadnya dari tiada. Nah, sudah memang nggak ada jasad manusia itu, sudah nggak ada kecuali ajbuz zanab tadi. Karena kebakoan ajbuz zanab kemarin sudah kita jelaskan juga didasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dari ajbuz zanab itulah maka manusia akan dikembalikan, jasadnya akan dikembalikan lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahdaini lakin dzal khilaf khussa bil anbiya wa man alaihim nussa. Dalam nazam ini muallif rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ada jasad-jasad yang tidak rusak dimakan oleh tanah. Dan ini sebagian sudah kita jelaskan. Ternyata dijelaskan di sini bahwa ada jasad-jasad manusia yang ketika dia telah mati dan dikuburkan dalam tanah, dia akan tetap tidak rusak, tidak dimakan oleh tanah. Di antaranya adalah jasadnya para nabi. Kemarin kita sebutkan berapa? Hanya 3. Tetapi nanti kita akan sebutkan beberapa lagi jasad yang tidak rusak dimakan oleh tanah. Yang pertama adalah jasad para nabi. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama ala ajsadil anbiya, harrama ala al-ardi ajsadal anbiya. Innallaha harrama ala al-ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan jasad para nabi, mengharamkan bumi atas jasad para nabi. Artinya tanah atau bumi itu tidak akan memakan jasad para nabi, sehingga jasad para nabi itu akan tetap utuh. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-anbiya'u
ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kubur mereka, mereka melakukan sholat di dalamnya. Nah, artinya jika seperti itu keadaannya, maka mereka jasadnya tetap utuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, di saat beliau sampai di Al-Masjidil Aqsa, beliau melihat bahwa para nabi seluruhnya telah berkumpul di Al-Masjidil Aqsa menyambut kedatangan beliau di Al-Masjidil Aqsa. Apa artinya ini? Artinya para nabi keluar dari dalam kuburnya. Mereka masing-masing itu keluar dari kuburnya, kemudian pergi ke Al-Masjidil Aqsa dan menyambut kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Dan yang hadir di Masjidil Aqsa bukan hanya ruhnya para nabi, tetapi ruhan wa jasadan, mereka ada di sana menyambut kehadiran Rasulullah. Dan ini juga membuktikan bahwasanya jasad para nabi itu tidak rusak, tidak hancur oleh tanah. Kemudian yang kedua yang juga telah kita sebutkan adalah syuhadaul ma'rakah. Orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Jasad mereka juga tidak akan rusak. Sebab disebutkan dalam hadis bahwa ruhnya orang-orang yang mati syahid dalam peperangan itu akan langsung masuk ke dalam surga dan menikmati kenikmatan surga yang ada di sana. Sehingga kenikmatan yang dirasakan oleh ruhnya di dalam surga itu mempengaruhi jasad yang ada di bumi. Mempengaruhi jasad yang ada di bumi sehingga jasadnya itu tetap utuh, tidak rusak oleh tanah. Ini yang kedua, yaitu orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Mereka yang ikut dalam peperangan, kemudian mereka mati disebabkan oleh peperangan itu yang disebut dengan syahidul ma'rakah. Pada masa sekarang ini tidak ada peperangan yang syar'iyah sehingga kita bisa mengikutinya dan kemudian bisa mendapatkan syahadatul ma'rakah. Tetapi ada cara lain pada zaman sekarang ini untuk kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid dalam peperangan. Peperangan tidak bisa kita lakukan karena mekanisme untuk itu tidak memungkinkan, tetapi kita bisa untuk mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid dalam peperangan, meskipun kita nanti mati di atas tempat tidur kita. Yaitu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Orang yang berpegang teguh terhadap syariat Nabi, artinya terhadap ajaran Nabi baik akidah maupun ahkam, di tengah-tengah rusaknya umatku, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Dan itu sudah sesuai dengan masa kita sekarang ini. Masa sekarang ini kita melihat kerusakan terjadi di mana-mana. Kekufuran menyebar luas di mana-mana. Banyak orang yang mencaci maki Nabi, mencaci maki Allah, mencaci maki agama. Banyak kekufuran bertebaran di mana-mana, bahkan kekufuran
banyak yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa, yang bukan merupakan kekufuran. Kekufuran merajalela, paham-paham yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bermunculan. Dan karena kebodohan di tengah-tengah umat ini sudah juga merata, sehingga paham-paham yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah juga diikuti oleh banyak sekali orang. Artinya kerusakan sudah terjadi. Kerusakan dalam bidang akidah, apalagi juga dalam kerusakan dalam bidang ahkam. Sangat sedikit di antara umat Islam yang mau mengamalkan syariat Islam secara sempurna. Sangat sedikit sekali. Bahkan kebodohan terhadap ilmu agama itu juga sudah merajalela. Betapa banyak orang Islam yang nggak tahu bagaimana sholat yang benar. Betapa banyak orang Islam yang tidak tahu bagaimana berwudu yang benar. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah tetapi ibadahnya itu tidak sah. Dan juga betapa banyak orang yang tidak melakukannya sama sekali, tidak melakukan kewajiban, dan mereka selalu menjalankan perkara-perkara maksiat yang diharamkan. Dari sini menunjukkan bahwa zaman kita ini adalah zaman yang penuh dengan kerusakan, seperti yang dikatakan oleh Nabi, inda fasadi ummati. Barang siapa yang mau berpegang teguh dengan syariat Rasulullah, baik itu akidah maupun ahkam, dia mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah, kemudian dia berusaha mengamalkannya, kemudian memperjuangkan di tengah-tengah rusaknya umat ini, maka dia akan memperoleh pahala orang yang mati syahid. Meskipun dia matinya di atas tempat tidurnya, tetapi dia akan mendapatkan kemuliaan pahala serupa dengan pahala orang yang mati syahid. Pahala yang sangat besar, sekali. Saking besarnya pahala orang yang mati syahid, disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwa semua orang yang mati tidak ingin kembali lagi ke bumi, hidup lagi di atas bumi, kecuali orang yang matinya disebabkan peperangan. Kenapa? Karena mereka ingin hidup lagi, ikut perang lagi, mati lagi, kemudian pengen hidup lagi untuk kemudian ikut perang lagi dan mati di situ, karena besarnya pahala yang diperoleh oleh orang yang mati syahid. Namun kita hari ini juga bisa mendapatkan pahala yang seperti itu, yaitu dengan cara di tengah-tengah rusaknya umat ini, dengan cara kita berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh di sini maksudnya ya dia mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah, kemudian berusaha mengamalkannya semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Kemudian dia juga memperjuangkan, mengajarkan ajaran-ajaran Rasulullah, mendakwahkan ajaran-ajaran Rasulullah ke manusia sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siapa? Jasadnya orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mereka minal aulia. Sebagian di antara mereka jasadnya tetap utuh, tidak dimakan oleh tanah. Nah, di sini kita mengatakan sebagian, tidak seluruh para wali jasadnya masih utuh, tetapi sebagian dari mereka jasadnya masih utuh. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang ini dalam Al-Quran dan hadis, tetapi bil musyahadah, dengan persaksian yang kita saksikan, membuktikan bahwa di antara orang-orang
di antara para wali itu jasadnya utuh, tidak dimakan oleh tanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sebagian dari para wali itu seperti manusia pada umumnya, jasadnya tetap utuh, jasadnya akan rusak, punah seperti halnya pada umumnya manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 ini sudah kita uraikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa jasad mereka itu tetap akan utuh, tidak dimakan oleh tanah. Ada beberapa orang lagi yang juga jasadnya itu tidak akan dimakan oleh tanah. Yang kita ini bisa berusaha untuk mendapatkan itu, karena ini adalah bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya, yaitu dikatakan al-muadzin, tukang azan, tetapi bukan yang azan sekali 2 kali, terkadang azan, terkadang enggak, bukan yang seperti itu. Hari ini dia azan, besok dia subuh bangun terlambat tidak azan, bukan yang seperti itu. Ketika disebut al-muadzin, artinya memang dia tukang azan, pekerjaannya setiap hari dia memang azan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Seperti Bilal bin Rabah, itu namanya muadzin, muadzinu Rasulillah, muadzinnya Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Itu yang disebut muadzin. Kalau ada seseorang yang berkhidmah untuk agama dengan dia menjadikan dirinya itu sebagai seorang muadzin, tukang azan tetap, yang dia nggak bergeser dari azannya, selalu dia azan 5 waktu. Selama 7 tahun dia menjadi seorang muadzin, terus menerus sebagai seorang muadzin. Maka orang kayak begini itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya tidak akan rusak dimakan oleh tanah. Ini bukan sesuatu yang mudah, menjadi seorang muadzin bukan sesuatu yang mudah. Sepertinya mudah hanya sekedar menjadi muadzin, tetapi sedikit orang yang bisa melakukannya. Bahkan sekarang kalau kita lihat muadzin di musalla, di masjid, banyak yang melakukannya justru anak-anak kecil. Kalau maghrib, isya, yang azan anak kecil. Kalau subuh, orang yang sudah tua sekali, itu yang azan. Jadi kalau subuh orang tua, tetapi kalau kalau maghrib, isya itu anak-anak kecil, yang kadang azannya itu tidak benar. Yang tua juga begitu, yang kadang azannya itu tidak benar sesuai dengan ketentuan dalam agama. Mereka yang anak-anak pondok yang suaranya bagus, yang bacaannya bagus, jarang mau azan. Ketika dia pulang ke rumah, maunya jadi imam, bukan jadi muadzin. Maunya jadi imam, bukan menjadi muadzin. Yang muadzin anak-anak kecil disuruh azan, padahal bacaannya tidak benar. Dia tidak mengerti bahwa sebagai seorang muadzin itu memiliki kemuliaan yang luar biasa. Jika seseorang tukang azan, dia selama 7 tahun dia azan secara istiqamah, dia azan sehingga dia disebut sebagai muadzin, maka salah satu kemuliaan yang diberikan kepadanya ketika dia mati, jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Tetapi sekali lagi kita mengatakan bahwa azannya harus dengan ilmu. Azannya harus dengan ilmu, bukan tanpa ilmu. Karena segala sesuatu amalan yang dilakukan tanpa ilmu, maka yang dirusak lebih banyak dari yang diperbaiki. Maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita sebutkan dari perkataan dalam kitab Az-Zubad,
wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima. Termasuk azan. Kalau seseorang azan tanpa ilmu, maka ditolak amalnya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu seseorang kalau ingin menjadi seorang muadzin, maka belajar dulu. Karena ini sesuatu hal yang jelas ya, bahwa amal seseorang sekecil apapun ataupun sebesar apapun tidak akan diterima jika tanpa ilmu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan laisa alaihi amruna, yang enggak sesuai dengan syariat kita. Dia melakukan suatu perbuatan enggak sesuai dengan syariat kita, ajaran kita, fahuwa raddun, maka dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Karena itu jika kita ingin menjadi seorang muadzin, belajar bagaimana azan yang benar. Misalnya dalam mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Jangan kemudian salah mengucapkannya. Misalnya dengan memanjangkan hamzahnya. Karena azan ini potensi kesalahannya besar. Karena terkadang seseorang itu mementingkan laku daripada bacaan yang benar. Ada yang memanjangkan hamzahnya, dia mengatakan Allahu Akbar, misalnya Allahu Akbar, dipanjangkan A-nya. Nah, padahal memanjangkan A di sini berarti menambah hurufnya menjadi 2. Ada 2 hamzah, yang satu namanya hamzah al-istifham, hamzah istifham, hamzah untuk bertanya, menjadi apakah kalau diterjemahkan, kalau Allahu Akbar, maka menjadi apakah Allah itu maha besar. Jika itu ada keraguan dalam hatinya tentang kemahabesaran Allah, maka dia bisa kufur. Nah, jika tidak, maka tidak kufur, tetapi dia telah melakukan tahrif terhadap takbir. Dia telah melakukan kesalahan dalam membaca takbir. Ada sebagian orang parah juga, dia memanjangkan huruf ba-nya. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanjangkan ba-nya biar enak suaranya, terdengar enak lagunya. Tetapi apa? Itu kesalahan fatal. Karena akbar dengan tanpa mat pendek, dengan akbar itu memiliki makna yang berbeda. Allahu Akbar artinya Allah itu maha besar kekuasaannya. Sementara Allahu Akbar, jika dikatakan seperti itu, maknanya apa? Allah itu katanya gendang yang besar. Karena akbar itu dalam bahasa Arab jamak dari kabarun, artinya at-tabl, al-kabir artinya gendang yang besar. Dan itu menghina Allah. Kalau seseorang mengatakan Allah itu adalah sebuah gendang yang besar, itu menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia mengucapkan itu, tahu maknanya yang seperti itu, maka dia bisa jatuh pada kekufuran. Dia bermaksud azan, tetapi dia tanpa ilmu dia melakukannya. Nah, ini juga tidak akan berpahala. Ada lagi yang azannya karena tanpa ilmu juga, dia menambahi wawu di antara Allah dan Akbar. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengatakan begitu. Ada wawunya di tengah-tengah situ. Nah, ini apa? Ini juga kekeliruan. Nah, banyak kita mendengar azan-azan yang kayak begitu,
Nah, ini akibat dari kebodohan. Apakah muadzin yang kayak begini nanti jasadnya akan utuh, tidak dimakan oleh tanah? Ya enggak. Nah, tidak seperti itu. Dalam membaca 2 kalimat syahadat juga yang sering itu keliru. Ada yang harusnya dipanjangkan, misalnya la ilaha illallah, dia membacanya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, lahnya dipendekkan. Dan ini juga sangat berbahaya, kekeliruan yang fatal, kekeliruan yang fatal. Karena itu kalau para kiai, para ulama zaman dahulu yang kita dengar dari para kiai, muadzin itu tidak sembarangan. Kalau ada orang azan tanpa ilmu, itu bisa dilempar batu oleh kiai itu. Karena apa? Dia melakukan kesalahan yang fatal. Muadzin zaman dahulu itu adalah orang yang berilmu. Muadzin zaman dahulu itu orang yang berilmu. Muadzin di sholat 5 waktu itu bukan orang biasa pada zaman dahulu. Tetapi sekarang justru orang yang berilmu tidak mau jadi muadzin. Menyuruh anak-anak kecil, menyuruh orang-orang tua yang jadi muadzin. Nah, ini keterbalikan yang terjadi pada masa sekarang ini. Nah, muadzin orang yang mulia. Bilal bin Rabah memiliki kemuliaan luar biasa karena beliau adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Bilal bin Rabah setelah wafatnya Nabi, Bilal bin Rabah pergi dari Madinah. Karena beliau orang yang sangat mencintai Rasulullah dan Rasulullah sangat mencintai beliau, Bilal bin Rabah. Beliau ketika Nabi wafat, beliau pergi ke Syam. Suatu ketika lama beliau tidak ke Madinah, beliau bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah menyatakan rindu kepada beliau, Bilal bin Rabah. Sehingga begitu bangun dari tidurnya, beliau langsung naiki kendaraannya dan pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah ke makam Rasulullah dan bertabarruk di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, termasuk orang yang nanti jasadnya itu tetap utuh, tidak dimakan oleh tanah, adalah hafizul Quran at-taqi. Orang yang hafal Al-Quran, yang bertakwa, yang mengamalkan Al-Quran. Ini ada tambahan seperti itu. Ada tambahan seperti itu. Bukan sekedar orang yang hafal Al-Quran, kemudian nanti kalau mati jasadnya akan utuh, tidak akan hancur dengan tanah. Tetapi yang jasadnya akan tetap utuh, hafizul Quran. Satu, dia hafal Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran artinya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidahnya benar, kemudian dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Itu yang nanti jasadnya masih utuh. Tidak sekedar seseorang hafal Al-Quran lafadznya, kemudian dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Karena yang terpenting itu adalah takwa. Yang terpenting adalah pengamalan terhadap Al-Quran. Tidak diragukan bahwa menghafal Al-Quran itu sangat penting. Menghafal Al-Quran seluruhnya itu fardu kifayah. Harus ada di antara umat Islam yang menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sangat banyak sekali, apalagi pada masa sekarang ini, ribuan orang bisa menghafal Al-Quran. Banyak pondok-pondok tahfidz yang berdiri, sehingga banyak anak-anak yang kemudian menghafalkan Al-Quran. Tapi ingat, bukan sekedar hafal Al-Quran kemudian dia bisa menjadi mulia. Bukan sekedar seseorang hafal Al-Quran otomatis masuk surga. Tidak sekedar hafal Al-Quran kemudian seseorang bisa mulia indallah. Tidak.
Karena kemuliaan ada pada takwa. Takwa artinya mengamalkan Al-Quran, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Atas dasar iman yang sahih, iman yang benar, berdasarkan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini perlu ditegaskan karena pada hari ini muncul fenomena orang yang merasa bahwa dengan sekedar hafal Al-Quran sudah segala-galanya. Sudah hafal Al-Quran sudah berhenti. Tiap hari hanya murojaah saja. Sepanjang waktunya murojaah Al-Quran, mengulang Al-Quran. Baca Quran saja. Ternyata dia akidah belum paham. Nggak mengenal Allah, nggak mengenal Rasulullah dengan benar. Ternyata dia wudhu, ditanya rukun wudhu ada berapa? Tiap hari hafal Al-Quran, ngulang-ngulang Quran terus. Ditanya rukun wudhu ada berapa? Apa saja? Dia nggak tahu. Dia tidak tahu. Kalau wudhu mana bagian wajah yang dibasuh itu batasnya mana? Dia pun nggak paham. Hafal Quran, tapi dia nggak paham bagaimana berwudhu. Hafal Al-Quran, tetapi dia nggak tahu, nggak mengenal Allah dan Rasulnya, nggak tahu sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi para nabi. Dia tidak mengetahuinya. Bagaimana ini? Ini sesuatu hal kecelakaan besar yang terjadi pada sebagian orang, pemahaman anggapan yang tidak benar, bahwa mereka menganggap sekedar hafal Al-Quran surga. Bahkan keluarganya, bapaknya, ibunya sudah bahagianya luar biasa, nanti dia akan mendapatkan syafaat dari anaknya itu. Tetapi lupa bahwa anaknya tidak diajari ilmu agama yang pokok. Ilmu din ad-daruri, ilmu fardu ain tidak diajarkan kepada anaknya itu. Sekedar anaknya disuruh menghafal Al-Quran, dianggap sudah bisa menyelamatkan keluarganya. Padahal dia menyelamatkan diri sendiri itu tidak bisa kalau seseorang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang penghafal Al-Quran dia juga harus belajar ilmu fardu ain, ilmu pokok-pokok akidah, dia harus belajar ilmu pokok-pokok fikih, dia harus belajar ilmu pokok-pokok akhlak, harus dipelajari. Jangan sampai ada seorang penghafal Al-Quran akidahnya sesat. Jangan sampai ada seorang penghafal Al-Quran gak bisa sholat, gak bisa puasa, gak bisa ibadah dengan benar. Jangan ada seorang penghafal Al-Quran kemudian dia kemudian akhlaknya rusak. Banyak sekali terjadi. Bahkan terjadi yang sangat ironis beberapa waktu yang lalu, ada seorang guru tahfidzul Quran menghafal Al-Quran, ternyata kemudian dia melakukan maksiat besar yang menghebohkan dan seterusnya. Ini apa? Ini karena seseorang hanya menghafal Al-Quran tanpa memahaminya dan tanpa mengamalkannya, tanpa belajar ilmu fardu ain. Hadirin rahimakumullah, inilah hal-hal yang kita semuanya penting untuk memahami dan dipahamkan kepada masyarakat. Menghafalkan Al-Quran sebuah amalan yang luar biasa mulianya. Para ulama rata-rata mereka hafal Al-Quran. Ketika kecil mereka sudah menghafalkan Al-Quran, tetapi mereka tidak berhenti dengan menghafal Al-Quran. Apakah para Imam Syafi'i ketika umur 7 tahun hafal Al-Quran, kemudian berhenti hafal Quran, setelah itu tinggal semaan setiap hari? Enggak. Belajar ilmu agama, menambah ilmu agama, bagaimana memahami Al-Quran. Menghafal Al-Quran adalah pintu untuk meraih keilmuan yang lebih tinggi dan lebih luas. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga para ulama yang bertakwa, para ulama yang mengamalkan ilmunya, itu juga mereka akan mendapatkan kemuliaan dengan tetap utuh jasadnya, tidak dimakan oleh tanah. Laki-laki
yang mengamalkan ilmunya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama itu juga ada dua. Ada ulama khair, ada ulama usu. Ada ulama yang mengamalkan ilmunya, ada yang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia pintar berbicara, dia pintar dalam mengajar, tetapi dia tidak mengamalkan apa yang diajarkannya. Itu juga ada. Meskipun para ulama mereka tetap lebih mulia daripada orang-orang yang bodoh terhadap ilmu-ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.